Halo pelanggan, balik lagi bersama saya Agus Salim. Kali ini saya akan membincangkan puisi-puisi dari seorang yang bernama Rizal Trismawan. Puisi-puisi ini dikirimkan oleh penulis ke laman media langgampustaka.com. Dari beberapa puisi yang dikirim, setidaknya saya mengambil 3 judul puisi yang akan saya bahas. Namun sebelum saya masuk ke dalam pembahasan terkait puisi-puisi ini, saya akan berangkat dari pemahaman etimologi tentang puisi. Puisi yang dalam bahasa Belanda disebut poin memiliki arti yakni membangun atau mencipta atau membuat. Nah, berangkat dari pengertian ini, maka puisi tentu tidak lahir sendirinya, ada penciptanya. Kemudian siapa yang menciptakan puisi? Ya tentu saja penulis ataupun penyair. Yang harus kita yakini bahwa penyair atau penulis ini bukanlah Tuhan yang bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Artinya penulis ditulis oleh penyair bukan berasal dari ketiadaan, namun penulis berusaha untuk semacam memadukan beberapa bahan yang telah ia miliki sebelumnya terkait misal emosi, kemudian imajinasi, kemudian pengalaman, dan tentu saja bahasa. Kemudian apa kaitannya dengan puisi-puisi yang ditulis seorang Rizal Trismawan ini? Rizal Trismawan berangkat dari pengalaman-pengalaman ataupun imajinasi yang dia tangkap berdasarkan pengalaman sehari-harinya. Kita kerap kali menemukan beberapa puisi yang diambil dari referensi yang jauh dari tanah ataupun keseharian kita. Tapi Rizal Trismawan dengan kepekaannya yang utuh, dia berhasil menangkap ataupun mencerca pengalaman batiniahnya sehingga ia mampu menuliskan puisi yang terasa dekat. Ini yang saya ambil contoh puisi yang pertama berjudul Ibu. Namun barangkali ini hanya bisa dijawab oleh sang penulis, mengapa penulis mengambil judul hanya Ibu gitu. Menurut saya ada usaha-usaha lain yang bisa diambil oleh penulis untuk memberi judul puisi ini sehingga tidak hanya memberi judul dengan kata Ibu. Ada usaha-usaha lain. Kemudian kita masuk ke lirik-liriknya. Ini akan kita baca. Misal di lirik pertama, pernah ku mencari senyummu Tuhan waktu zikir sembahyang. Itu bukan lirik bait, maksud saya, mohon maaf. Dari bait pertama yang di dalam puisinya pun sudah dicirii dengan angka 1, puisi ini semacam menegaskan dalil tentang ridho Tuhan ataupun ridho Allah sebagai Tuhan dari agama Islam itu tergantung dari ridho seorang orang tua terhadap anaknya. Ini bisa kita kaitkan dengan bait kedua, telah kutemukan senyum itu di wajah ibu membayang. Ketika penulis berusaha ingin menemui keridhoan Tuhannya, ingin menemui zat Tuhannya di dalam kehidupannya, maka dengan zikir dan sembahyang ia menemukan Tuhannya dari segaris lengkung senyuman ibunya. Itu yang saya maksud bahwa barangkali penulis merasa ingin sekali mendapatkan keridhoan Tuhannya, yaitu melalui keridhoan sang ibu. Hanya saja yang menjadi catatan saya di puisi pertama ini terkait dengan pemenggalan puisi ataupun dengan penulisan kata di sebagai kata tempat ataupun di sebagai kata kerja. Itu yang harus diperhatikan oleh penulis. Misal di bait kedua, telah ketemukan senyum itu di wajah ibu. Bagi saya ini murni keteledoran dari penulis untuk memenggal larik demi larik puisi. Mungkin maksudnya telah kutemukan senyum itu di wajah ibu. Oke, kemudian kita masuk ke puisi yang selanjutnya. Puisi yang selanjutnya berjudul Pulang. Ini berkaitan dengan penjelasan saya di awal bahwa taruhlah sebuah puisi dikatakan puisi apabila teks itu mampu menggambarkan atau puisi itu mengandung ciri-ciri konvensional terkait puisi, entah itu rima, misal kemudian repetisi dan sebagainya. Namun yang harus kita sadari betul bahwa puisi akan berhasil apabila ia ataupun teks ini mampu membahasakan sesuatu yang sebelumnya tidak terbahasakan, dalam arti penggunaan metafor atau majas-majas lainlah yang menentukan keberhasilan dan keefektifan sebuah teks puisi untuk dibaca dan dianggap sebagai sebuah puisi. Misal akan saya buktikan di puisi yang kedua ini yang berjudul Pulang. Api menyala di dada ibu, penuh cahaya menyambut puasa. Di ruang sempit, ibu berpesta pora, bahagia. Nah, di lirik ketiga ini, di bait kedua, di ruang sempit, ibu berpesta pora, bahagia. Persepsi saya langsung tertuju pada sebuah perasaan seorang ibu yang dalam diamnya selalu mendoakan anak-anaknya untuk menjadi seorang manusia yang berhasil di tanah rantau. Pun ketika anak-anaknya telah pulang kembali, karena ini dirujuk pada bulan
bulan puasa, maka tentu saja rujukan selanjutnya adalah hari lebaran. Nah, ketika barangkali anak-anak dari si ibu ini pulang di hari raya, maka si ibu itu lagi-lagi hanya bisa merasakan kebahagiaannya di relung hatinya yang terkecil. Nah, inilah yang saya maksud dengan puisi mampu membahasakan apa yang sebelumnya tidak terbahasakan. Di ruang sempit itu, ibu berpesta pora. Ibu mengalami kebahagiaan yang luar biasa ketika anak-anaknya pulang. Kemudian kepul asap menjadi kurir yang diutus ibu, mengabari bapak yang lelah setelah mencari nafkah. Ini saya kira bisa dipahami dengan sederhana, kawan-kawan. Hanya saja di bait akhir yang berbunyi, sebelum perayaan hari kemenangan yang akan ibu gelar jika nanti anaknya pulang. Penulisan di sini di bait di lirik terakhir adalah secara tekstual, yang akan ibu gelar jika nanti anaknya (2) pulang. Saya paham apa yang ingin dimaksud oleh penulis untuk menghadirkan (2) ini adalah sebagai penegasan ketika anak-anaknya pulang, maka ibu akan menggelar kebahagiaan, kemudian ibu akan menggelar sesuatu yang membuat suasana rumah menjadi sesuatu yang patut untuk dikenang. Tetapi kehadiran (2) di dalam teks ini sama sekali tidak membantu, karena misal kita hilangkan (2)-nya, yang akan ibu gelar jika nanti anaknya pulang, kemudian yang akan ibu gelar jika nanti anaknya pulang, bagi saya tidak memberi penegasan apapun. Berbeda kalau misal teksnya dibuat menjadi seperti ini, jika nanti anaknya pulang, (2) adalah hari kemenangan. Kira-kira seperti itu. Itu menegaskan bahwa selain hari lebaran sebagai hari kemenangan bagi seorang ibu adalah ketika anak-anaknya pulang dari tanah rantau. Itu mungkin bisa menjadi alternatif untuk menuliskan teks di dalam puisi ini. Barangkali itu saja yang bisa saya bahas tentang puisi-puisi yang ditulis oleh Rizal Trismawan. Kawan-kawan kalau punya puisi, cerpen, ataupun esai juga yang ingin dimuat di laman medialanggampustaka.com, kawan-kawan bisa kirimkan ke email media.langgampustaka.com. Ataupun kalau kawan-kawan penasaran dengan kelas menulis cerpen ataupun puisi yang ada di Langgam Pustaka Institute, kawan-kawan bisa daftar hari ini juga ke Langgam Pustaka Institute, karena di situ sudah tersedia kelas menulis daring untuk menulis puisi dan juga menulis cerpen dengan materi-materi pembelajaran yang luar biasa dan dari tutor-tutor yang luar biasa pula. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.